Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aung Gugum Gumelar, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Green Management. Sebuah perusahaan tidak bisa mengesampingkan perihal tentang lingkungan yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan dan dibutuhkan sebuah sistem yang bisa mengatur keberlanjutan perusahaan secara efisien. Namun, perusahaan tetap memperhatikan aspek lingkungan di sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Green Management. Konsep Green Management sekarang telah menjadi perhatian di kalangan akademika. Green Management menunjukkan konstruksi green business yang dimana jika diterapkan oleh perusahaan itu dapat mencegah efek negatif di dalam lingkungan sosial dan juga lingkungan di sekitarnya. Namun perusahaan tetap dapat menghasilkan keuntungan dan juga profit. Green Management sendiri merupakan seperangkat proses standar dan praktik yang membantu perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan dengan merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan mengatur kebijakan lingkungan. Pada intinya, Green Management adalah kesadaran akan eratnya kaitan antara keputusan-keputusan yang diambil dan kegiatan-kegiatan dengan dampaknya terhadap lingkungan di sekitar. Salah satunya, bidang yang diutamakan sebagai target pengelolaan lingkungan dalam literatur adalah sumber daya manusia atau SDM. SDM adalah sumber organisasi atau sumber daya utama dari organisasi manapun dan dapat berdampak secara signifikan pada cara organisasi beroperasi. Dengan demikian, dukungan praktik SDM atau manajemen SDM dan masalah lingkungan membantu perusahaan untuk menerapkan Green Management secara efektif tentunya. Proses dukungan dari tujuan SDM ke manajemen lingkungan disebut Green Human Research Management atau GHRM. Perusahaan dapat menggunakan berbagai kebijakan dan praktik manajemen SDM untuk mencapai tujuan pengelolaan lingkungan serta membantu pengelolaan perilaku SDM agar dapat berkontribusi pada gerakan hijau atau ramah lingkungan. Hal ini dapat memberikan wadah, platform, atau panduan untuk melibatkan karyawan dalam metode yang ramah lingkungan di tempat kerja untuk mengurangi polusi dan menanamkan budaya yang ramah lingkungan di dalam berorganisasi. Guerci, Longoni, dan Luzini tahun 2016 meneliti tentang pengaruh praktik GHRM atau Green
Human Research Management terhadap kinerja lingkungan. Pada beberapa perusahaan manufaktur dan bidang jasa di Italia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa determinan dari GHRM yang terdiri dari Green Recruitment, Green Selection, Green Training, dan Compensation berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur dan jasa pada perusahaan tersebut. Perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa yang berada di Italia. Baik, kita akan membahas tentang Green Recruitment dan Selection. Pada tahap ini, organisasi harus fokus pada pemilihan anggota atau calon karyawan untuk direkrut. Calon karyawan yang mendukung dan tertarik pada lingkungan. Rekrutmen telah dipandang sebagai komponen yang penting dalam praktik GHRM atau Green Human Research Management. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tarik seleksi karyawan dari bakat yang semakin sadar oleh lingkungan. Organisasi harus membangun reputasi dan ilustrasi lingkungan yang terinspirasi dari pemikiran bahwa organisasi responsif terhadap lingkungan. Slide berikutnya ada Green Training. Merupakan pelatihan yang dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan para karyawan di dalam kegiatan lingkungan. Program pelatihan karyawan hijau dapat membantu karyawan-karyawan memahami lebih lanjut tentang kepentingan dan pentingnya perlindungan lingkungan, yang membuat mereka menjadi lebih peka terhadap proses pengendalian dan atau pencegahan lingkungan seperti mengumpulkan data-data limbah, data tentang limbah, dan mengidentifikasi sumber polusi. Green Rewards dan Compensation. Mencapai tujuan penghijauan organisasi dapat ditingkatkan dengan memberikan sebuah penghargaan. Penghargaan tersebut ditujukan kepada karyawan atas komitmen mereka terhadap praktik lingkungan. Hadiah atau penghargaan tersebut bisa berbentuk imbalan yang berbasis moneter seperti bonus, uang tunai, dan premi. Bisa juga diberikan imbalan non-moneter, contohnya seperti cuti, hadiah, dan lain-lain. Bisa berupa penghargaan berbasis pengakuan. Misal contoh, penghargaan seperti makan malam, publisitas, peran eksternal, serta pujian yang diberikan atas penghargaan manajemen lingkungan yang positif. Lalu kita akan membahas seputar ecopreneurship. Ecopreneurship berasal dari dua kata, yaitu eco dan entrepreneur. Eco diambil dari kata ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup
dengan lingkungannya atau lingkungan yang ada di sekitarnya. Sedangkan planner berasal dari kata entrepreneurship, yaitu kewirausahaan. Ecopreneurship yaitu sebuah entrepreneurship yang mengacu pada aktivitas atau usaha dengan kegiatan yang memberikan manfaat dan memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap pelestarian lingkungan dan juga kelestarian lingkungan. Sebuah ecopreneurship adalah sebuah enterprise atau kewirausahaan yang melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, baik itu air, udara, maupun tanah. Di situ di slide ini ada 4 prinsip tentang ecopreneur dalam melakukan produk usahanya. Yang pertama ada reduce atau mengurangi, melakukan penghematan sumber daya seperti listrik, air, bahan bakar, kertas, dan lain-lainnya, serta mengurangi penggunaan bahan-bahan yang membahayakan untuk lingkungan, serta makhluk hidup maupun bahan-bahan yang beracun. Sebisa mungkin meminimalisir barang atau material yang dipergunakan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua ada reuse atau memakai kembali. Menggunakan kembali sumber-sumber daya yang telah digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Misalnya, menggunakan kertas bekas, memanfaatkan kembali barang-barang bekas, dan memanfaatkan energi dari kompresor AC untuk pemanas air. Pilih barang-barang yang masih bisa dipakai kembali, hindari barang yang sekali pakai langsung dibuang, seperti plastik. Yang ketiga ada recycle atau mendaur ulang. Mendaur ulang penggunaan air, merubah bentuk dan memanfaatkan kembali limbah dan sampah dan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi yang masih bisa didaur ulang. Yang keempat, upcycle, yaitu memberikan manfaat yang lebih baik dan baru untuk produk-produk yang tadinya sudah tidak terpakai lagi. Selain hanya keuntungannya atau profit, ecopreneurship memiliki beberapa tantangan tersendiri. Beberapa tantangan ecopreneurship sendiri adalah minimnya informasi dan terbatasnya pengetahuan orang-orang di dunia bisnis tentang hal ini. Selain itu, tidak terlalu mudah menemukan orang-orang yang benar-benar peduli terhadap isu lingkungan. Pasalnya, masih lebih banyak pebisnis yang berorientasi pada profit saja atau keuntungannya saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang akan dihadapi ecopreneur adalah kurangnya kesadaran, sosialisasi, dan pengetahuan. Di kasus PT Asri Recycle Mojo di Surabaya, kegiatan masyarakat meningkat dan pertambahan jumlah penduduknya juga meningkat, mengakibatkan jumlah sampah limbah plastik yang semakin meningkat. Tujuan dari wirausaha ini adalah satu, yang pertama memberikan perspektif baru pada kajian ecopreneurship dan kaitannya terhadap upaya mengatasi masalah pada sampah plastik. Yang kedua, memberikan bahan evaluasi kepada pemangku kepentingan agar ecopreneurship dapat memberikan sumbangsih bagi upaya mengatasi sampah plastik di Surabaya. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ada kenaikan komposisi sampah plastik pada 2002 sampai pada tahun 2016. Meningkatnya dari 11% menjadi 16%. Di beberapa kota besar sekitar 17%. Diperlukan bermacam upaya dan keterlibatan banyak pihak untuk mengatasi masalah ini. Kemampuan melihat masalah menjadi peluang usaha yang sekaligus sebagai solusi masalah lingkungan adalah inti dari ecopreneurship. Selanjutnya, ecopreneurship merupakan bagian dari entrepreneurship atau kewirausahaan.
Kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi orang setiap hari. Tantangan ini melahirkan gagasan, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif. Hal ini akan mendorong untuk berpikir lebih kreatif dan bertindak inovatif, sehingga tantangan-tantangan tadi bisa teratasi dan terpecahkan. Upaya pengurangan sampah dan sosialisasi arti penting kewirausahaan harus terus dilakukan agar masalah sampah tidak menjadi permasalahan yang berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan. Untuk itu, para pemangku kepentingan harus mendorong munculnya para ekopreneur baru untuk mengatasi masalah sampah plastik sekaligus meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada green tourism. Satu hal yang mungkin pastinya kita suka yaitu jalan-jalan. Tapi apakah pernah berpikir apakah jalan-jalan yang penuh sukaria itu sebenarnya berkonsep ramah lingkungan atau tidak? Globalisasi memengaruhi semua aspek kehidupan termasuk pariwisata yang merupakan bisnis lintas negara. Salah satu komponen penting pariwisata yang dipengaruhi adalah akomodasi atau hotel yang ada di Indonesia. Sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan bintang, dari bintang 1 sampai bintang 5. Praktek green tourism yang pertama, lingkungan. Dapat dimulai dengan cara menghormati alam lingkungan, termasuk diantaranya menjaga jarak, tidak menyentuh, apalagi menganiaya satwa liar. Juga selalu mengikuti jalur trek yang telah disediakan. Teman juga telah mendukung usaha konservasi dengan cara membayar tiket masuk taman nasional atau kawasan yang dilindungi. Mungkin merupakan salah satu praktek termudah adalah budaya membuang sampah pada tempatnya. Percaya atau tidak, wisatawan Indonesia mungkin yang paling susah untuk tertib membuang sampah dimanapun mereka berada. Yang kedua, produk hewani dan daur ulang. Tidak membeli kerajinan dan produk yang berasal dari satwa liar yang dilindungi atau yang terancam punah. Pakailah juga pakaian yang ramah lingkungan. Pola makan pun bila perlu kita ubah agar lebih ramah lingkungan seperti menjadi vegetarian. Yang ketiga, produk dan budaya lokal. Pilihlah hotel atau hostel lokal dan ramah lingkungan. Makanlah di restoran lokal serta berbelanja di pasar tradisional. Selain harganya yang lebih murah, dengan membeli produk lokal, teman-teman juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan menghormati budaya setempat. Yang terpenting mungkin adalah untuk selalu memperhatikan tingkah laku dan perkataan dimanapun kita berada. Selanjutnya, dalam persaingan meraih pasar serta kepedulian terhadap lingkungan, hotel di Bali sebagai destinasi utama dunia, khususnya Hotel Bintang 5 yang berada di kawasan pariwisata Nusa Dua, turut mengikuti kecenderungan tersebut dengan mempraktikkan beberapa sistem manajemen lingkungan melalui penerapan konsep global green tourism dan konsep lokal Bali, yaitu Trihita Karana. Masyarakat luas mengenal Trihita Karana sebagai ajaran yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Ketiga hubungan harmonis itu diyakini akan membawa kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonisan di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana Trihita Karana dapat diimplementasikan pada industri perhotelan? Konsep Trihita Karana telah diterapkan di Hotel Matahari Beach Resort and Spa dalam pelaksanaan operasionalnya. Pengalamannya dapat dilihat dari adanya usaha menjaga keharmonisan antar umat beragama, menjaga kelestarian terumbu karang dan serta hewan seperti penyu dan satwa hewan lainnya. Serta adanya menjaga kesucian tempat beribadah seperti menjaga kesucian di tempat pura, tempat ibadah orang lokal di sana. Penelitian yang dilakukan menunjukkan praktik green tourism dan Trihita Karana memiliki implikasi terhadap lingkungan internal. Termasuk lingkungan internal hotel berbintang 5 di kawasan pariwisata yang diteliti. Termasuk lingkungan spiritual, sosial, dan fisik di samping lingkungan ekonomi bisnisnya. Di luar itu terdapat implikasi terhadap hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial hotel bintang 5 tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang green management pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.